percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, kala penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah.
Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Ibadah Minggu online GKI Sarwa Indah pada hari Minggu 13 September 2020 akan dilayani oleh Pendeta Nugroho Yudi Rumpoko dari GKI Bintaro, Jakarta dengan tema pengampunan memulihkan semua. Jemaat dipersilahkan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Ajakan beribadah. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara, inilah hari yang diberkati Allah, hari perberhentian yang dikuduskan Allah agar kita dapat beribadah kepadanya, agar kita dapat beristirahat dari jerih lelah dan masuk ke dalam hadirat Allah untuk diteduhkan dengan firman-Nya. Mari dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian bagi Allah Sang Pencipta, KJ 21, bait 1 dan 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Saudara, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai dan rahmat Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, Yesus mengatakan bahwa kita harus mengampuni saudara kita sampai 70 kali 7 kali. Tak seorang pun dari kita yang tidak pernah berbuat dosa, melukai hati Tuhan, dan berbuat salah, melukai hati saudara kita, bahkan mungkin berulang kali melakukan dosa dan kesalahan yang sama. Jika kita ingin agar dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Tuhan dan saudara-saudara kita,
maka bukanlah kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita yang berdosa dan bercela. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan memohon ampunan-Nya. Jemaat diminta untuk berdoa terlebih dahulu secara pribadi, lalu saya akan menutupnya dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, dengarkanlah pengakuan dosa kami, dan ampunilah salah dan dosa kami Bapa, serta mampukanlah kami untuk dapat juga mengampuni salah dan dosa dari saudara-saudara kami. Terlebih Tuhan, mampukan kami agar kami tidak mengulangi kesalahan dan dosa yang sama lagi Bapa, sehingga semakin hari kami boleh semakin memancarkan citra kasih-Mu kepada sesama kami dan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh pengakuan dosa kami, dan kami percaya Tuhan yang akan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan KJ 358 bait 1 dan 2, semua yang letih lesu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang mengakui dosa kita dan memohon pengampunannya, Allah menunjukkan kasih-Nya sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 7 hingga 8. Demikian, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita merespon berita anugerah dengan menyanyikan NKB 23 bait 1 dan 2 di dalam kasih yang teguh. Di dalam kasih yang teguh telah datang
Saudara, dipersilahkan duduk. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Saatnya kami kembali disapa oleh firman-Mu. Saatnya kami kembali akan merenungkan, mendapatkan perintah serta kehendak-Mu. Berkati apa yang kami dengar dan terutama ajar kami untuk mengerti dan memahaminya dengan baik. Dan terlebih dari itu, mampukan kami melakukannya dimanapun dan kapanpun, seperti yang Kau kehendaki. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita persiapkan bacaan kita hari ini. Saya akan bacakan dari Injil Matius pasal 18. Ayat 21 sampai 35. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap tetap dalam keadaan sehat, dan yang lebih penting Bapak Ibu menjaga kondisi kesehatan Bapak Ibu. Tetap di rumah dan sabar. Kita semua dalam keadaan susah, jadi seperti inilah keadaannya, harus beribadah di tempat masing-masing. Ada salam dari Jemaat GKI Bintaro Jakarta untuk saudara. Senang rasanya saya boleh melayani saudara. Senang rasanya boleh bersama-sama kembali. Ya, tema kita pada hari ini adalah pengampunan memulihkan semua. Bapak Ibu saudara sekalian, pengampunan, tema tentang pengampunan
adalah tema yang sebetulnya jadul. Ini adalah tema yang udah lama dari sepanjang peradaban manusia. Dari saya kuliah, calon pendeta, sekarang sudah lebih dari 15 tahun jadi pendeta. Tema ini selalu ada di sepanjang tahun muncul. Tapi tema seperti ini nggak pernah uzur. Tema pengampunan tuh nggak pernah usang. Selalu up to date, layak untuk diberitakan, untuk diperdengarkan. Karena begini saudara, selama manusia bisa berbuat salah, maka memaafkan selalu penting. Nah, catat itu saudara ya. Selama saudara, saya, kita semua bisa berbuat salah, maka tema tentang pengampunan, tema tentang memaafkan selalu penting. Walaupun ada pendapat begini saudara. Lah ngapain diampuni? Kira-kira gitu. Nanti kumat lagi. Ngapain diampuni? Nanti akan berbuat lagi, kambuh lagi. Ya memang itu satu hal saudara ya. Itu satu hal dan ya memang ada benernya juga. Makanya ada istilah residivis. Atau istilah yang saya coba cari akar katanya secara etimologis. Kata bromocorah. Wah apa kadang-kadang nggak tahu saudara ya itu akar katanya dari mana, tapi bromocorah, residivis itu menunjuk hal yang sama. Orang yang sudah dipenjara lalu keluar kumat lagi, itulah residivis atau dalam bahasa Indonesia bromocorah itu saudara. Sekali lagi saya nggak tahu tuh akar katanya dari mana, siapa yang pertama kali mengambil kata itu gitu ya, dekat sekali dengan istilah kecoa itu saudara ya, bromocorah. Nah, jadi ya memang itu kenyataan kita saudara ya. Untuk apa diampuni? Toh kumat lagi, toh kambuh lagi. Tapi saudara, ada loh orang yang diampuni, memang kambuh lagi, tapi kambuhnya setelah puluhan tahun. Itu pun kalau dipicu, baru kumat lagi. Nah coba kasihan kan kalau orang kayak begitu nggak diampuni. Betul nggak saudara? Nah, satu lagi, ada lagi. Mungkin saudara bisa menceritakan, mencontohkan, atau jangan-jangan saudara sendiri pernah bikin salah lalu diampuni dan bertobat total. Gak pernah mengulanginya. Nah coba kalau ada orang kayak gitu kasihan kan saudara ya. Tidak diampuni padahal dia adalah orang yang betul-betul bisa menyesal. Dan tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Coba kalau nggak diampuni, kasihan. Walaupun sekali lagi saudara, ada orang yang lebih lucu dari yang ketiga itu. Bikin salah, diampuni, dia memang nggak mengulangi kesalahannya itu. Tapi dia bikin dosa yang lain. Nah, memang ya ada juga sih. Nah, tapi poinnya Bapak Ibu Saudara sekalian, poinnya adalah ada orang yang membutuhkan pengampunan untuk memulihkan dirinya. Kalau nggak diampuni, dia selamanya bawa beban. Aku nggak diampuni. Padahal dia sendiri akan bertobat dan menjalani hidupnya dengan baik. Satu contoh misalkan saudara, Paulus. Nah kalau Bapak Ibu baca kisahnya Saulus yang kemudian jadi Paulus, itu kan jos ya kan saudara. Sekali bikin dosa, bertobat, lalu hidupnya dalam keadaan baik. Coba kalau Tuhan gak ampuni. Kayak apa Saulus waktu itu? Saudara bisa melihatnya di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 13. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ya kan saudara? Dosanya Saulus gede banget. Tapi dia menerima kasih yang gede, lebih gede dari dosanya. Maka Saulus menjadi Paulus dan hidupnya baik. Maka saudara pengampunan harus
dinyatakan. Karena siapa tahu orang itu bukan kambuh, tetapi sembuh, pulih, dan menjadi baik kehidupannya. Nah, saudara, lalu apa saja hal-hal yang penting untuk kita renungkan? Yang pertama, saudara, bicara tentang pengampunan sebetulnya berbicara tentang diri kita, bukan berbicara tentang orang yang kita ampuni. Jadi mengampuni itu tentang diri kita. Saudara, walaupun ini bukan perkara mudah ya, saya tahu persis ya, ini bukan perkara mudah. Apalagi kalau orang yang mau kita ampuni adalah orang yang pernah berbuat salah yang besar kepada kita. Pernah menzolimi, menyakiti kita secara luar biasa. Saya jadi ingat khotbahnya Pendeta Raprap dan dia menuliskannya dalam sebuah buku. Dia mengatakan gini, saudara, kalau kamu disakiti orang, kalau ada orang berbuat dosa kepadamu, ingatlah tahap-tahap ini. Nah, ini pesannya Pendeta Raprap. Bagus, saudara ya. Yang pertama, kalau orang itu bikin salah, yang paling mudah adalah memaklumi, saudara. Ya, yang paling mudah memaklumi. Oh, mungkin lagi butuh uang, maka utangnya nggak dibayar, misalkan gitu. Oh, mungkin dia ngutang nggak bayar karena habis di PHK, misalkan gitu. Atau mobil saudara diserempet. Oh ya, dia mungkin lagi kebelet, misalnya. Jadi maklumilah, maklumilah. Kalau saudara sudah lebih hebat, ampunilah. Nah, ini yang tahap kedua nih. Kalau saudara sudah bisa memaklumi, saudara ampuni. Tapi ada yang jauh lebih sulit, saudara, karena mengampuni kadang-kadang di bibir saja, ya kan? Maka Pendeta Raprap mengatakan kalau udah mengampuni, lupakan. Lah, ini yang udah susah nih, saudara ya. Lupakan, lupakan apa salahnya, lupakan hutangnya. Berat juga ya, saudara ya. Lupakan hutangnya. Jadi ya, tapi itulah tantangan yang kemudian ya, maklumi, ampuni, lupakan. Tapi ini belum yang lebih sulit, saudara. Yang keempat, kata Pendeta Raprap, kalau mau lebih hebat lagi, nah ini sudah mulai alkitabiah nih yang keempat nih. Karena firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Doakan. Nah, ini lebih susah lagi kan, saudara ya. Tuhan berkati orang ini, Tuhan berikan rezeki, Tuhan semoga dia mendapatkan jalan yang benar. Jadi doakan. Nah, yang paling susah, saya nggak mau munafik, saya pun juga mungkin belum bisa nih, saudara ya. Yang paling susah adalah memberkati orang yang pernah menyakiti saudara. Saudara ngirimin roti tart pertama saat dia ulang tahun, buru-buru, saudara ya, yang ada nge-WA, marah-marahin gitu ya. Tapi itulah yang paling susah. Ya. Saudara ngucapin selamat ketika putra-putrinya misalkan lulus, ngirim bunga dan lain sebagainya. Itulah yang luar biasa. Jadi memang saya nggak munafik. Sesulit itulah. Tapi sekali lagi itu tentang diri kita. Tentang kita, saudara. Bukan tentang orang yang kita ampuni. Jadi kalau saudara mau melakukannya, tutup matamu, tutup telingamu, just do it. Lakukan saja. Kerjakan saja. Saudara nggak perlu lihat kanan kiri, saudara nggak perlu ingat-ingat lagi yang sudah-sudah, saudara nggak perlu ingat-ingat lagi apa yang membuat saudara terluka. Tutup matamu, tutup telingamu, just do it. Ya, seperti sepatu Nike, saudara, kerjakan aja, lari aja, jangan peduli lemakmu kemana-mana, pakai sepatu Nike dan lari, just do it. Sama ketika saudara mau mengampuni, just do it. Karena itulah yang Tuhan Yesus lakukan ketika di kayu salib, saudara. Mari kita buka Lukas 23. Lukas 23 ayat yang ke-34 dikatakan demikian, saudara. Lukas 23 ayat yang ke-24, ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu yang dia lakukan ketika di kayu salib. Tuhan, mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Mereka nggak paham apa yang mereka lakukan.
Tuhan Yesus tutup mata aja sudah. Berat juga ya saudara ya. Jadi dalam istilah bahasa Jawa gini, sing waras ngalah. Nah kira-kira gitu saudara ya. Nah itu yang pertama. Mengampuni adalah tentang dirimu, bukan tentang orang yang saudara ampuni. Yang kedua, mengampuni lalu berdamai. Nah karena banyak orang Kristen ini, ya, seperti yang pendeta Rap bilang tadi, melupakannya ini agak susah nih saudara ya. Mengampuninya masih di bibir saja. Jadi mengampuni tapi nggak mau berdamai. Jadi mengampuni tapi kalau lihat dari jauh, kalau bisa ngindar ya ngindar. Kalau perlu muterin satu pasar dia puterin tuh saudara ya. Yang penting nggak papasan. Nah, bukan itu yang Tuhan mau. Ampuni dan berdamailah. Saudara, ada satu kisah yang menarik nih di Perjanjian Lama. Kisahnya Yusuf saudara. Mari kita buka. Yusuf itu tercatat dalam Kejadian 50. Nah, Yusuf kan pernah disakiti saudaranya ya saudara ya. Dibuang ke sumur, lalu dibawa oleh yang menjual budak, lalu dibeli oleh keluarga Potifar, lalu di situ ada skandal, dirayu tante Potifar dan seterusnya itu ya saudara ya. Nah, sampai akhirnya Yusuf menjadi luar biasa di Mesir. Nah, ketika saudaranya datang kepada Yusuf, dikisahkan dalam Kejadian pasal 50 itu saudara, khususnya hal yang luar biasa, yaitu di ayat 20 sampai 21. Memang, ini dicatat kata Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah kalau saudara baca secara utuh, itu dikisahkan saudara-saudaranya itu ragu kepada Yusuf. Karena kan ayahnya meninggal tuh saudara. Lalu ke-11 saudaranya kasak-kusuk. Waduh ini bokap udah mati nih. Yusuf bakalan ngukum kita nih. Yusuf bakalan dendam nih. Tapi ternyata enggak saudara ya. Luar biasa ya. Bahkan Yusuf bilang, sa anak turunanmu tak openi. Aku urus. Tenang aja bang. Abang-abangku kira-kira begitu. Tenang aja. Aku enggak dendam. Aku sudah mengampuni dan bisa menerimamu. Waduh. Ini luar biasa saudara ya. Luar biasa. Apa alasannya saudara? Perhatikan ayat 20 tadi. Yusuf mengatakan tentang Tuhan mereka-rekakan yang baik, kamu mereka-rekakan yang jahat. Jadi artinya Yusuf memandang wajah Allah ketika mengampuni ke-11 saudaranya. Yusuf memandang wajah Allah ketika mengampuni saudaranya. Yusuf mengarahkan dirinya kepada Allah bukan kepada ke-11 saudaranya. Saya jadi teringat saudara ya, kriminolog UI Reza Indragiri Amril, wah dia kalau ada pembunuhan sadis itu lalu dia biasanya diminta untuk bicara karena dia adalah kriminolog forensik ya, kepala dipotong gitu ya saudara ya, jari disop misalkan gitu ya, kuping disate. Nah dia suruh bicara, kok ada ya manusia kayak gitu. Nah dia mengatakan gini saudara, pembunuh yang profesional itu ketika mengeksekusi korbannya, di pikirannya udah bukan manusia itu. Nah, kalau kita pakai logika itu, saudara, sebenarnya bisa untuk pengampunan. Pengampun profesional, jangan pandang wajah orang yang menyakitimu sebagai dia, sebagai manusia. Lalu sebagai apa? Sebagai Tuhan. Wih, luar biasa kan saudara ya? Aku memandang wajah Yesus di dalam setiap kesalahanmu. Aku memandang wajah Yesus di dalam setiap kejahatanmu. Aku melihat wajah Yesus di dalam setiap perbuatanmu. Bukan hal yang mudah saudara, tapi itulah yang dilakukan Yusuf. Mengarahkan diri kepada Tuhan ketika mengampuni
ke 11 saudaranya. Dan saudara bisa melakukannya. Memandang wajah Tuhan ketika ingin mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti, melukai hati saudara, berbuat jahat kepada saudara. Itu yang kedua. Ampuni dan berdamailah dan berkatilah orang-orang yang pernah melakukan semua kejahatan pada saudara. Yang ketiga, ini pertanyaan yang muncul dalam bacaan kita, saudara. Berapa kali harus mengampuni? Nah, itu kan pertanyaan Petrus kan itu, saudara. Ya, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Lalu Tuhan bilang bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Jadi banyak banget lah, kira-kira begitu, saudara. Tapi bacaan ini jadi nggak sederhana kalau saudara cermati. Karena tokoh yang muncul, ada 4 tokoh dalam bacaan kita ini. Ya 5 tokoh dengan Petrus. Tapi dalam cerita Tuhan Yesus, ilustrasi Tuhan Yesus, itu ada 4 tokoh. Kalau saudara perhatikan 4-4-nya nggak ada yang melakukan 77 kali 7 loh, saudara. 70 kali 7 kali, saudara. Nggak ada tuh. Coba saudara perhatikan. Yang pertama, si raja. Emang mengampuni si raja? Enggak. Si raja mengampuni 1 kali, terus di akhir menghukum si penghutang 10.000 talenta. Nah, berarti raja enggak. Lalu si 10.000 talenta, ya jelas si 10.000 talenta lah yang paling di fokus cerita kan. Dia tidak mengampuni yang hutang 100 dinar. Jadi raja enggak, si 10.000 enggak, si 100 dinar juga enggak, saudara. Tapi tepatnya kita enggak tahu si penghutang 100 dinar itu ngampunin yang 10.000 si 100 dinar apakah mengampuni si 10.000 talenta, kita enggak tahu. Tapi karena kan dia terus masuk penjara, kita enggak tahu. Terus kawannya si 100 dinar, kan ada diceritain kan, kawannya lihat si 100 dinar diperlakukan demikian si 10.000 talenta, lapor si raja. Maka raja jadi marah. Jadi keempat-empatnya nggak ada yang melakukan, saudara. Nah ini ceritanya nih bagaimana nih Tuhan Yesus ini ilustrasinya kok jadi membingungkan gitu ya. Karena yang dicontohkan tidak melakukan 70 kali 7 kali, saudara. Apa yang bisa kita simpulkan sih sebetulnya? Ya memang pertanyaan Petrus lah yang harus kita renungkan. Berapa kali aku harus mengampuni? Jawabannya tak terhingga, poinnya itu saja, saudara. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa ampuni sebanyak mungkin. Mungkin kita bertanya, lalu siapa yang mampu? Ya mungkin pengampunan yang sempurna hanya ada pada Tuhan. Betul kan? Yang paling sempurna bisa mengampuni ya adalah Tuhan. Tapi ini adalah perintah. Tuhan mengatakan ampuni. Ampuni seperti apa? Setulus hati. Sudah perhatikan ayat 35 bacaan kita. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Intinya Tuhan gak suka saudara tidak mau mengampuni. Itu saja poinnya. Tuhan tidak mau melihat umatnya tidak mau mengampuni. Kalau apa yang dia lakukan, apa yang Tuhan lakukan? Ya kalau dalam cerita ini serem banget ya. Kita akan dipenjara sampai dilunaskan hutangnya. Kira-kira begitu. Tapi apakah Tuhan selalu begitu? Nah ini yang luar biasa. Saya pun adalah orang yang gak sempurna. Saya pun banyak bikin salah dan dosa. Tapi yang saya rasakan saudara, Tuhan lebih banyak mengampuni daripada menghukum saya. Ya, Tuhan lebih banyak mengampuni saya daripada menghukum saya. Itulah makanya kisah bagaimana cara Tuhan mengampuni itu kan luar biasa. Saudara bisa baca secara berturut-turut itu saudara ya. Dirham yang hilang, domba yang hilang, anak yang hilang. Itu semua bertutur tentang bagaimana cara Tuhan mengasihi saudara dan saya. Itu luar biasa. Luar biasa. Tuhan lebih suka mengampuni daripada menghukum. Walau dia bisa, sangat bisa menghukum saudara. Intinya
Setiap minggu kita dalam doa Bapa kami mengatakan, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Poinnya itu. Ya, saudara berani berucap, saudara harus berani melakukannya. Saudara bisa berucap setiap minggu, berharap kita bisa lakukan itu di setiap minggu. Poinnya adalah kita suka diampuni, maka berilah pengampunan. Kita ini kan seperti tadi penghutang 10.000 talenta tadi kan saudara ya. Suka diampuni, hutangnya yang begitu banyak. Saudara kalau hitung, itu nanti bedanya itu antara miliar, kalau saudara rupiahkan 10.000 talenta dengan 100 dinar, itu nanti antara M dengan ratusan ribu. Saya nggak mau ngitung, saya nggak pandai matematika. Tapi gambarannya semacam itu. Seneng kan diampuni dosanya, saudara? Tapi pertanyaannya, sukakah saudara mengampuni? Seperti doa Bapa kami, ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kalau suka diampuni, ya mbok ya suka mengampuni. Karena memang pada kenyataannya, kita masih sangat membutuhkan pengampunan. Saudara, Roma pasal 14, ayatnya yang ke-10, dikatakan demikian. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Kita sendiri jauh dari sempurna. Kita sendiri banyak berbuat salah dan dosa. Kita sendiri masih membutuhkan pengampunan. Pertanyaannya, adakah kita sedia mengampuni sesama kita? Sehingga apa yang dimaksudkan dalam tema boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ada pengampunan, semua akan dipulihkan. Kita yang mengampuni jadi sukacita, ada kegembiraan, begitu juga yang diampuni. Saudara, sekali lagi, selama kita masih bisa berbuat salah dan dosa, pada saat itulah kita membutuhkan pengampunan agar kita bisa mengampuni. Amin. Kita bersaat hening senang. Ada
Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kiranya firman itu menjadi berkat dalam kehidupan kami, semakin bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas keberadaan gedung sekretariat ini yang kami gunakan untuk beribadah saat ini. Tuhan Yesus, Tuhan juga mengetahui keinginan kami untuk memiliki sebuah bangunan gereja yang permanen. Tuhan, saat ini kami sedang mengurus surat izin pemanfaatkan lahan di Nusa Loka. Kami mohon kiranya Tuhan mengetuk hati para pejabat daerah yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut. Kami mohon campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami yakin waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Selanjutnya kami berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu, kerabat kami, keluarga kami yang mengalami berbagai macam pergumulan. Kami mendukung doa untuk Ibu Gustina Pasaribu Boru Marpaung. Kami berdoa untuk Ibu Mami Palon. Kami berdoa untuk Ibu Sarah Jaya Sumadi, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Ibu Virginia Samantha Sapang, Bapak Christian Hutagalung, Ibu Nike Elizabeth Buki, Ibu Maria Magdalena, Bapak Wahyu Hidayat, ayah dari saudara Christian Dewantara, Ibu Yohana Triani, ibu dari saudara Christian Dewantara, Bapak Elisa Hia, Pendeta Thomas Kartomo, Bapak Rudi Pasaribu, Bapak Sarasi Ganda Tua Penggabean, dan saudara kami lain yang tidak kami sebutkan namanya. Dalam kelemahan dan keterbatasan mereka, sembuhkan, pulihkan, beri kesehatan, dan yang terbaik Engkau sedang kerjakan. Kami sangat percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau mengerjakan yang terbaik juga untuk kehidupan kami. Secara khusus kami pun bersuka cita dengan saudara kami yang berulang tahun di beberapa minggu ini di bulan September. Kami berdoa dengan penuh sukacita untuk saudara Carlo Diori Tonio, untuk Ibu Yulia Kristianti, Ibu Endang Triani, saudara Fernando Simatupang, Bapak Serafim Daily, Bapak Fransi Hotang, dan saudara kami lainnya yang tidak kami sebutkan namanya. Sukacita mereka, sukacita kami, berkat bagi mereka, dan kiranya pun kami merasakan berkat-berkat itu. Secara khusus kami juga berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari, keluarga dan rumah tangga kami. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami melewati krisis ini dengan cara-Mu dan jalan-Mu. Ketika kami terpuruk secara ekonomi, Tuhan berikan kesabaran. Perlahan kami akan bangkit, perlahan kami akan pulih, kami akan dalam keadaan baik pada saatnya nanti. Walaupun dalam keadaan terpuruk pun, ingatkan kami untuk terus bersyukur, berbagi berkat, menjadi saluran berkat dalam keadaan apapun kami. Anak-anak kami pun Tuhan berkati, yang bersekolah di rumah, kuliah di rumah, agar dengan sabar meniti masa depan mereka dengan cara yang seperti ini. Dan kiranya sampai saatnya kelak, obat segera ditemukan, vaksin segera ditemukan, semuanya akan pulih seperti sedia kala. Terutama anak-anak kami boleh bermain kembali, bersuka cita kembali, bersekolah kembali, bertemu teman-temannya kembali, berkumpul untuk menikmati masa muda mereka.
gerejamu ini. Berkati kami semua, majelis jemaat dan para aktivis, agar pelayanan-pelayanan mereka pun tetap berjalan dan luar biasa. Terus menjadi gereja yang menjalankan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dan tidak lupa melaksanakan persekutuan, menjaga koinonia antara umat dengan warga masyarakat, tetap berdiakonia dan melakukan penginjilan dengan cara yang sudah kami rancang sebaik-baiknya. Teristimewa bagi pemerintahan kami. Berkati tugas pelayanan pemerintahan kami dari jabatan tertinggi sampai jabatan yang terendah. Kiranya mereka takut akan Tuhan dan mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Tuhan, inilah sebagian doa-doa kami, permohonan kami, pengharapan kami yang kami ingin sempurnakan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Liturgi persembahan. Saudara-saudara, mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kami undang jemaat untuk menyanyikan KJ 288 bait 1 sampai 3. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, kita busnya
Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang asalnya dari-Mu juga ya Tuhan. Apa yang kami persembahkan ini tidaklah sebanding dengan berkat karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan untuk melingkupi kami dalam mengelola persembahan ini agar berguna bagi sesama kami dan untuk pelebaran kerajaan sorga di muka bumi ini. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Demikianlah Lukas 17 ayat 3-4. Dan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itulah Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikianlah kita akan memberitakan nama Tuhan kepada dunia ini, yaitu jika kita saling mengasihi dan mengampuni. Persekutuan kita berada dalam damai dan sejahtera. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 341 bait 1 dan 3. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Haleluya. Haleluya.
saudara-saudara sekalian, kami sudah menyelesaikan PA hari Kamis. Kami mengajak kalian untuk ikut serta untuk bersama-sama kita pemahaman Alkitab. Mari kami mengucapkan selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Selamat Yesus hari Minggu. memberkati. God bless you. Jangan lupa ikut PA Kamis depan.